iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Asyubhatu wa raddu 'alaiha. Jadi keraguan beserta penolakan terhadap keraguan tadi. Jadi ini adalah hasil kesimpulan daripada pembahasan sebelumnya tentang poligami Nabi, ya, istri-istri Nabi. Jadi ada beberapa tuduhan yang sering disematkan kepada nabinya umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kita menjawab tuduhan tadi terkait poligami Rasulullah? Laqad daraja daul Islam mundzul qadim. Sungguh telah melempar tuduhan oleh para musuh-musuh Islam sejak dulu. Kenapa dinamai musuh Islam? Karena mereka duluan, ya. Mereka duluan yang melemparkan tuduhan. Ala tashkiki fi nabiyil Islam, atas meragukan pada nabi umat Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ni fi risalatihi, dan mencela pada kerasulan Nabi Muhammad. Wa naili min karamatihi, dan menodai daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yantahillunal akadziba wal abatil, mereka pun membuat-buat akan berita-berita hoax. Hoax. Yang betul apa bahasanya? Hoax ya. Jadi berita-berita hoax wal abatil, dan berita-berita palsu, batil, berita-berita yang salah. Tujuannya apa? Liyusyakkikul mu'minina fi dinihim. Tujuannya untuk memberikan rasa ragu terhadap kalangan orang beriman pada agama mereka. Karena bila mereka mampu meragukan umat Islam terhadap Nabi Muhammad, niscaya dia umat Islam akan ragu terhadap agama yang dibawa Nabi Muhammad. Jadi mereka lewat Nabi Muhammad nih menyebar fitnah lewat poligami Rasulullah. Wa yub'idun nasa 'anil imani bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan para orientalis itu, nih tentunya orientalis ya. Dan mereka itu menjauh-jauhkan manusia daripada mengimani bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ajaba, karena itu tidak mengherankan, an nasma'a misla hadzal buhtan, bahwa kita dengarkan seumpama ini tuduhan. Wal iftira, ini berita mengada-ada, berita hoax. Wa tadlil, dan ya penyesatan pikiran, fi haqqil anbiya, pada hak nabi-nabi, wal mursalin, dan hak para rasul. Memang sengaja ya dia cari-cari celah. Fatilka sunnatullah, itu biasa kata musannif, kata pengarang itu biasa, itu sudah sunnatullah. Kalau ada yang pengen meragukan Rasul Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, yang namanya sunnatullah itu tidak bisa dirubah. Pasti ada orang yang benci dengan agama Islam, benci dengan nabi Islam. Wa sadaqallahu haitsu yaqul, justru tuduhan itu membenarkan firman Allah. Artinya apa firman Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Seperti itulah kami ciptakan bagi tiap-tiap nabi itu akan musuhnya. Itu ujian, ya enggak? Artinya sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul ada musuh. Itu sebagai gambaran kepada kita yang bukan rasul, bukan nabi, ada musuh biasa. Ya, biasa. Nabi yang bagus saja ada musuh. Kita nang kadada bagusnya sama sekali ini mah gini ya. Dari muha gini orang hendak musuhi sudah. Nah, muhulot-hulot muha aja. Padahal dasar muhanya binjut buduh hulu kan.
Muha itu nyolot kata orang Jakarta kan, nyolot. Muha itu kayak mulut-mulut, padahal dasar muhanya kayak itu kayak apa? Nanan mulut-mulut ya. Makanya kayak itu kan, apakan lagi yang Rasulullah yang ganteng luar biasa aja ada musuh. Kalau kita modelnya ondel-ondel kayak ini kan makanya musuhnya banyak. Terlebih banyak lagi. Wa qabla an natahaddasa an ummahatil mu'minin at-tahirat. Sebelum kita berbicara tentang keistimewaan istri-istri Nabi yang suci, ya, dan berbicara wa hikmatiz zawaj bihinna, hikmah kenapa Nabi mengawini perempuan-perempuan yang dipilih itu. Nuhibbu, aku kepengen, kami kepengen kata musannif. An-narudda, bahwa kami tolak dulu ala syubhatin wa sakimah. Minta maaf, ala syubhatin sakimah, atas pengraguan yang berbisa ini. Nah, jadi pengraguan yang berbisa, ya berbisa dapat mematikan iman seseorang. Talama asaraha kasirum minal ahda. Ya, manakala telah meluas kesan atau efeknya. Oh, bahaya juga ini orang yang umat Islam yang tidak pandai, umat Islam yang ilmu agamanya masih cetek. Nah, ini bisa kena bisanya. Kalau diceritakan fitnah ini dia akan, betul juga ya Nabi Muhammad tuh begini-begini. Wah, akhirnya kalau begitu saya masuk Kristen saja. Wah, kan? Akhirnya masuk Kristen dia, langsung jadi pendeta. Lihat saya adalah mantan muslim jadi pendeta. Ini ternyata Islam itu ada kebocoran di mana-mana. Ya, kenapa? Nabinya saja. Nah, ini kan akhirnya itu yang menjadikan dia murtad. Kenapa? Dia kena bisa fitnah. Pada fitnah dia tidak belajar. Minas salibijinal haqidina, dari kalangan salibisme. Salibisme ini ya orang penyembah salib. Cuman ada plusnya, al-haqidina, yang dengki. Kalau penyembah salib ya artinya orang yang beragama salib, agama Nasrani, yang tidak hasad, tidak dengki, mereka lana ya, agama mereka, agama kita ya, tidak perlu mencela. Nah, itu tidak termasuk ini. Ini termasuk orang yang dengki dengan agama Islam sehingga mencari-cari celah lalu disebarlah berita hoax. Wal gharibiyinal muta'assibin, dan orang-orang barat yang fanatisme dengan kebaratannya. Orang barat, artinya orang barat Pak, kebaratan ya, saking baratnya ya tadi. Ada kaum menyandang nang dibawa, kurang lain dipitnahnya. Ini orientalis tuh, orang barat tuh. Raddaduha kasiran, yang memberikan keraguan mereka kebanyakannya liyufsidu bihal aqaid. Tujuan mereka itu untuk merusak dengan tuduhan tadi akan akidah umat Islam. Bahkan mereka terkadang bikin buku ya. Wayut misu bihal haqaiq, dan mereka itu bertujuan memadamkan ya akan kebenaran hakikat Rasul itu sebenarnya. Waliyanalu min sahibi risalatil uzma, nah supaya mereka bisa menodai daripada orang yang memiliki kerasulan yang paling besar. Siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad, tentu Nabi Muhammad yang dihantam duluan. Muhammadin ibni Abdillah salatullah wassalamu alaihi. Allahumma sholli alaihi wasallim. Apa tuduhan itu? Coba lihat. Innahum yaqulun, mereka menuduh, laqad kana Muhammadun rajulan syahwaniyah, adalah Muhammad itu katanya seorang laki-laki yang syahwatan, seorang laki-laki yang gatalan. Syahwanian itu kan laki-laki yang penuh nafsu syahwat. Dia fitnah seperti itu. Yasiru wara'i syahwatihi, ya, seorang laki-laki yang berjalan di belakang syahwatnya, yang hidup selalu di bawah bayang-bayang syahwatnya, wa muladzatihi, dan keinginan-keinginan syahwatnya. Wa yamshi ma'a hawahu, dan Muhammad itu mereka tuduh, ini mereka menuduh seperti itu ya,
orang yang berjalan beserta syahwatnya. Buktinya di mana kata mereka? Lam yaktafi bizaujatin wahidah. Wah, lihat. Nabi Muhammad itu buktinya dia itu rajulun syahwanian, laki-laki yang penuh syahwat. Di mana buktinya? Dia tidak cukup menikah hanya satu wanita. Nah, dia fitnah begitu. Ya, kama aujaba ala atba'ihi, sebagaimana ia wajibkan ke atas pengikutnya untuk poligami juga. Wah, siapa bilang poligami wajib? Ya, nah ini sudah kelihatan nih orang yang menuduh ini bodoh tentang kaidah dasar agama Islam. Dia katakan wajib poligami, nggak ada. Ya, poligami nggak wajib. Bahkan yang wajib itu adilnya, bukan poligaminya. Bila tidak sanggup adil, fawahidah kata Al-Quran. Satu saja. Awas kamu. Nah, ya enggak? Bal addada zaujat, bahkan membanyakkan istri-istri. Fatazawwaja asyras niswatin aw yazid. Maka Muhammad itu kata mereka nih, nikahnya 10 wanita, bahkan lebih. Ya, sairan ma'asyahwat, karena memang hidupnya itu beserta syahwat, berjalan beserta syahwat. Wa mailan ma'al hawa, itu condongnya kepada yang hawa nafsu saja. Lalu mereka membanding-bandingkan dengan Nabi Isa. Ini langsung aja ya, simple ya. Enggak saya baca bahasa Arabnya, langsung kita maknai. Lalu mereka membandingkan Nabi Muhammad dengan Isa. Ini kata mereka farqun kabir azimun, ini beda yang sangat besar. Coba lihat Nabi kalian Nabi Muhammad bandingkan dengan Yesus kami. Ya, Yesus kami itu lihat, jangankan istrinya 4, 5, enggak punya istri. Enggak kawin. Lihat. Ini Yesus kami enggak kawin, enggak pakai nafsu-nafsu. Bandingkan dengan Nabi kalian. Nabi kalian jumlahnya berapa? 11. Ya banyak, beda kan dengan Nabi kami. Ya Allah. Itu adalah tuduhan yang terkeluar daripada mulut mereka. Ya. Lalu bagaimana kita menjawabnya? Nah, ya, bagaimana menjawabnya? Lalu di sini disebutkan kata pengarang bahwasanya ucapan itu muncul dari ucapan orang yang hasad, orang yang dengki. Karena orang dengki itu dia paling pandai melihat sisi negatif. Walaupun itu positif, dia akan kemas positif itu terlihat negatif, itu orang hasad. Lihat aja, kalau orang dengki, ya sebaik apapun kita, yang nampak tetap jeleknya. Ya kah? Macam-macam ya. Itu orang dengki. Makanya dengki itu bahaya kata Nabi. Lalu bagaimana menjawabnya kita? Pertama, pakai logika. Di sini disebutkan famakana Muhammadun alaihi salatu wasallam rajulan syahwaniyah. Itu kita pukul telak dulu. Nabi Muhammad bukan laki-laki yang penuh syahwat. Bukan. Nabi Muhammad adalah sosok nabi yang masih berpijak di atas nilai kemanusiaan. Dulu, ya, digaris bawahi dulu. Nabi Muhammad itu bukan rajulun syahwaniyah, bukan seorang laki-laki penuh syahwat, penuh gairah seks, ya. Tetapi beliau adalah seorang nabi yang masih memegang nilai kemanusiaan. Tujuannya apa? Dengan masih memegang nilai kemanusiaan, syariat yang dibawa Nabi Muhammad itu dapat diikuti. Kalau Nabi Muhammad tidak berpegang kepada nilai kemanusiaan, artinya tabiat manusia yang biasa tidak ada pada diri Nabi Muhammad, bagaimana umatnya mengikuti? Sedangkan manusia sejak dulu ya manusia Allah ciptakan syahwat. Nah, syahwat itu bukan menjadi musuh. Dia menjadi musuh apabila tidak terkendali. Dia akan jadi teman bila terkendali. Sehingga Rasulullah itu menikah. Supaya apabila pengikutnya ya selaku manusia punya keinginan,
cinta kepada lawan jenis, maka kau meniru. Ya, jangan kamu tumpahkan sebebas-bebasnya. Katamu singgah di warung Jablay, menumpah di situ. Ya kan? Katamu acil-acil di bawah pohon, ditumpah di situ. Nah, ini kan liburan ke Bali, ya suka sama suka, berguling-guling di pinggir pantai, ditumpah di situ. Nah, ini tidak ada bedanya dengan binatang, loh. Kenapa? Kata manusia, ya kami memang harus menumpahkan itu. Ya enggak, harus melakukan syahwat. Makanya diajarkan oleh Nabi Muhammad, Allah men-set ya Nabi Muhammad itu manusia, supaya syahwat kalian itu disalurkan yang betul, yaitu dengan cara nikah. Itu dulu kita garis bawahi. Nabi Muhammad adalah manusia, dan manusia itu fitrahnya suka lawan jenis. Baik. Tetapi beliau layaknya manusia itu memberikan qudwah, di sini ada disebutkan ya. Beliau adalah qudwatan lahum fi suluki tariqis sawi. Ya enggak? Ikutan bagi manusia untuk menjalani jalan yang betul. Makanya di dalam agama Islam berkebiri hukumnya haram. Pernah sahabat Rasulullah ya itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini para ahli sufah yang mereka ini pengen fokus ibadah saja, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan kami berkebiri, memotong 2 baterai ABC yang melekat ya, atau energizer apa? Tergantung apakah Anda mereknya ABC atau energizer. Tergantung ya, bila rancak cagat ya atau energizer atau bila banu cagat banu ada tuh ABC. Nah, itu pengen dipotong 2 biji tadi. Apa kata Rasulullah? Jangan. Ya, kamu nikah, ibadah tetap. Dengan nikah pun ibadah, jangan dipotong. Nah, ini kan kalau dipotong itu merusak fitrah manusia. Bagus kan? Islam itu sesuai hak asasi manusia. Tapi manusia haknya yang betul-betul manusia. Jadi dimanusiakan untuk menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan untuk menjadi binatang. Ya, kalau ngapain kalian di semak-semak? Ya, bersetubuh. Ini hak asasi manusia. Ya, ini kan saya suka sama suka. Ya, suka kan? Iya, suka, kata perempuannya kan. Enak kan? Enak. Hak asasi manusia apa? Itu binatang. Ya enggak, binatang enggak ada aturan. Makanya itu bukan hak asasi manusia. Rasulullah mengajarkan, kalau pengen mengambil haknya sebagai manusia, kamu harus jadi manusia. Orang aja bilang kempol kobo, ya enggak? Kalau perempuan sama laki-laki, dia bukan suami istri, itu namanya apa? Sebarang kumpul kebo. Naik tingkat lagi kumpul monyet, ya enggak? Naik tingkat lagi kumpul babi. Enggak ada kumpul manusia. Makanya di situ jelas Rasulullah itu mesti manusia. Jadi Rasulullah nikah. Baik. Kalau begitu kenapa Rasul kamu nikahnya banyak? Nah, ini lo masih bodoh. Ya, kamu bodoh, nggak baca sejarah. Ya. Baik, kemudian di sini disebutkan pertama, Rasulullah poligami, kenapa kalian ribut? Coba lihat alinea ini. Walam yakun salawatullah wassalamu alaihi bid'an minar rusul. Nabi Muhammad itu menikahnya lebih dari 1, itu bukan bid'ah. Bukan melakukan perkara yang baru daripada rasul-rasul sebelumnya. Enggak. Rasul sebelumnya buka dalam kitab kalian. Ini yang menuduh kan. Ya, yang megang kitab Injil, yang nuduh ini orangnya megang kitab Injil. Buka kitab Injil kalian. Nah, di sini ada beberapa kutipan. Silahkan catat masing-masing. Coba lihat dalam kitab Kejadian 25 ayat 1. Kejadian 25 ayat 1. Berbunyi Nabi Yakub punya istri 4. Berarti Nabi Yakub apa? Di dalam Injil nggak dipermasalahkan. Nabi Yakub justru dipuji. Ya enggak, istrinya 4. Kemudian coba lihat dalam kitab ya Raja-Raja 1 sampai 3. Di dalam kitab Injil.
Nabi Salomo 17 istri plus 300 gundik. Berapa totalnya? 1000. Nah, 1000. Ya. Silahkan buka dalam kitab Raja-Raja 1 sampai 3. Nabi Salomo, kalau kita bilang apa? Nabi Sulaiman. Istrinya 1000. Nabi Muhammad 11, kamu ribut? Ya enggak? Kalau bahasa kitanya sibuk melihati panau orang. Iya berpanau ikam aja. Ikam pang aku kadana putih sebukuan aja. Padahal putih sebukuan itu panau sebukuan. Yang normal cuman kulit ada hitam di sini kan. Ketika dicek di dokter ternyata yang hitam tuh normal. Yang putih semua itu adalah panu. Dia sibuk memanukan wah panau aja. Ya aja orang halabio harau kukira apa upih sekalinya anau. Oh kira putih sekalinya panau. Kenapa kalian ribut? Di kitab kalian justru Nabi Salomo, coba lihat, Nabi Salomo itu dipuji, ya, dipuji apa? Nabi Sulaiman, Nabi Salomo di sini disebut justru dipuji sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan sejak bagi menjadi hambanya yang akan mendirikan Baitullah. Ini jelas. Artinya Nabi Salomo atau Nabi Sulaiman dipuji. Istrinya berapa? 1000. Tampiling nih. Nabi kami hanya 11 ribut. Nabi kami kan baru 11. Kalian ribut tuh dalam kitab kalian Injil. Nabi Sulaiman dipuji, istrinya 1000. Nyaman banget nyambet. Paham? Jadi Rasulullah nggak mengadakan perkara baru. Istri Nabi itu memang banyak, ya. Dan istri Nabi itu harus ada yang cantik, ya. Nabi itu harus karena untuk memelihara beliau. Ya Ustadz juga harus punya istri cantik. Ya enggak? Nah itu sudah sunatullah, ya. Jangan cari yang jelek ya. Dasar kayak itu sate ulun cari bungas, cuman bungas itu versi kalian. Ya Allah. Nah, jadi fleksibel. Ada yang K7 warna habok, ya Allah. Ada yang pina habok bercampur hijau. Ada jual campur ke biru-biruan. Hijau, kayak huluk kali kawin nih. Baik. Paham ya? Itu satu dulu. Nabi Muhammad tidak melakukan sesuatu yang baru. Enggak. Nabi-nabi dulu sudah melaksanakan kok. Istrinya banyak. Kemudian selanjutnya ada 2 macam poin yang mesti kita pegang, kita jawab terhadap mereka. Yang pertama, kalau Nabi Muhammad itu adalah laki-laki yang penuh syahwat. Ya, laki-laki yang hidup dengan syahwat seksnya. Niscaya lam yu'addi Rasul Al-Karim zaujatihi illa ba'da bulughi sinna syaikhuha. Rasulullah itu faktanya poligami itu tidak berpoligami kecuali sesudah umur tua. Umur Nabi itu tua, 50 tahun ke atas. 60-an. Ya 50-an lah, 50-an ke atas. Umur tua. Ya, Nabi. Dan ketika Nabi umur muda waktu menikah dengan Khadijah, Nabi tidak pernah poligami. Ya enggak? Itu umur lagi kan syahwat-syahwatnya bergojolak nih kan seperti kalian kan, yang loncat kasih to kemari. Ya Allah, semestinya kalau memang rajulun syahwanian, poligami waktu muda. Saya jujur ya, makanya seseorang yang poligami bukan begini, orang yang poligami jangan jual sunnah Rasulullah. Poligami itu bukan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu adalah berakhlak dengan istri. Itu sunnah Rasulullah. Ya, poligami itu kebutuhan. Itu bahasa Banjarnya kan bahasa Jakartanya kebutuhan atau keperluan. Kalau Anda memang butuh sebutuh-butuhnya, nah itu kan silakan menikah. Itu keperluan. Artinya seperti makan. Dia punya hak, ya enggak? Mau nambah, boleh. Tapi dibatasi, nambahnya 4 saja. Ya. Hak, karena hak boleh. Jadi keperluan saja itu, bukan sunnah. Kalau sunnah Rasulullah, nah nih, lihat. Sunnah Rasulullah gimana? Rasulullah tidak poligami kecuali di umur masa tua.
Kenapa jadi di umur masa tua? Karena poligami Rasulullah bukan karena syahwat. Kalau karena syahwat masa muda dong. Saya jujur, saya keperluan. Makanya mumpung muda saya poligami. Ya, saya poligami umur berapa? Umur 34 lah, 33 lah. Umur 33 poligami. Umur 33 poligami. Kenapa? Ya masih muda kan? Memang keperluan saya. Saya perlunya 2. Pagalip cang-cangan. Cari kagak? Hah? Terserah aku, aku ya, bini ko ako aja. Baik. Nah, beda dengan poligami kita, ya poligami karena syahwat ya silakan bilang yang memang seperti itu kita perlu kan. Allah membolehkan, kalau Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad tidak. Buktinya, faktanya Nabi Muhammad poligami setelah umur tua. Loh, kenapa begitu? Kemudian yang kedua, jami'u zaujatihi thahirati sayyibatun. Semua istri-istri Nabi, fakta yang kedua ya, semua istri-istri Nabi itu semuanya adalah aramil. Aramil janda-janda. Ada plusnya, janda-janda tuh tua. Nah, karena itulah poligami Nabi itu kenapa? Waktu masa tua bukan karena syahwat, tetapi karena pengen mengangkat status sosial hidup para janda. Ya, itu seperti Ummu Salamah nanti disebutkan, yaitu umurnya 60-an, 61 kalau tidak salah, pokoknya sekitar 60. Jadi Rasulullah menikahi Ummu Salamah itu tua. Ummu Salamah artinya nenek-nenek. Jadi siapa yang pengen mengikuti sunnah Rasulullah, dia konon katanya mau poligami, mau sunnah Rasulullah. Udah, ini bubuhan binian, izin akan jalakika. Ya, nama amalkan sunnah Rasulullah, na poligami. Oh sip, kakanda, nanti saya carikan kakanda. Nah, cariakan nini nang di pasar tuh. Ya, nang bajual apa? Jual keropok, kasihan. Nang umurnya 60, nang giginya kadada lagi. Yang lah bila baciuman tinggalan bibir. Kayak teh culubuk kada lagi dicabut. Kayak pasir hisap, tahu lah pasir hisap. Pasir hisap. Ya Allah. Ini bila mencium tuh kada lagi nang pesawat lah gelianan, ketawa. Ketawa, giginya kadada. Kenapa hendak diudak? Ya Allah, Mbak. Ada kok dipaksa. Nih. Hendak dipakai apa? Hah? Patah. Jebok, mungkin bunyi ngeok. Nah, ini Rasulullah memang mengangkat para janda-janda tuh tua. Nah, sekarang ada itu yang lagi viral, dia mengangkat janda-janda. Tapi lucunya begini, dia bilang begini, mengangkat harkat martabat janda tidak perlu dengan mengawininya. Oh, ya iyalah. Kita lihat fotonya jandanya tua semua. Coba janda muda. Mengangkat harkat martabat janda satu-satunya cara dengan mengawininya. Wah, itu bisa berubah kan filosofinya kan? Janda tua kalau pengen kayak Rasulullah, jangan diayomi dengan cara apa? Sekedar dikasih makan. Dah, kawini kayak Rasulullah. Ada yang berani? Makanya saya sendiri angkat tangan. Aku pernah ceramah kayak ini, ditawain ini kan, saat bujuran, saat awak aja. Nih, nah awak kah? Oh aku jangan gelianan loh, gelianan nggak? Bujuran, baca ceramah. Nih mana lek aku sudah siap, artinya siap dinikahi setek. Ya Allah, kau aja tuh nang dikajal pakai pekat ya kalau nang kayak terbang kan bila kando kajali pekat ya Allah. Wah kada sanggup kira. Ini Rasulullah di mana letak syahwatnya? Nggak ada atas dasar syahwat. Oke, baik. Semuanya janda kecuali satu. Nah, satu itu adalah Siti Aisyah. Itu dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan bujang. Ya, perawat. Nah, coba lihat Rasulullah itu mengawini Aisyah, prosesnya harus tahu kita. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu ingin mempererat hubungan kesahabatan dengan Rasulullah, mau ditambah dengan hubungan family. Siapa yang tidak pengen kan punya hubungan kerabat dengan Rasulullah? Akhirnya ditawarkanlah anak beliau bernama Aisyah. Aisyah terkenal cantik.
Ya enggak? Orang cantik. Rasulullah bilang apa? Minta maaf? Tidak. Rasul itu bila pengen tetap pengen. Bila tidak. Rasulullah itu kan tidak pernah bohong kan? Misalnya kada hendak urah hendak, ya kah? Apa hendak urah kada hendak, ada. Kayak bubuhan kita kan kayak teriak lah, aku kada pangda, aku nih santai aja. Santai apa? Padahal di hati ya Allah gelubukan doa. Kita Rasulullah ada. Rasulullah tuh di wajahnya tuh, makanya kan ada perempuan mahubah itu kan tidak dinikahi Rasulullah kan, perempuan mahubah. Nah, Abu Bakar menawarkan tidak. Ternyata Jibril turun kan? Jibril turun, lalu kata Jibril, Muhammad, kau nikah. Artinya Abu Bakar tidak sukses yang merayu Rasulullah untuk mengawini anak beliau. Tapi malaikat Jibril turun, Muhammad, kamu nikah. Nikah sama siapa Jibril? Nih fotonya. Jadi foto, bukan foto yang berlembar itu enggak. Tapi di telapak tangan Jibril ini seperti proyektor. Ya apa? Wah ini ya. Video call, WhatsApp kah? Video langsung. Ini orang. Langsung seperti proyektor di tangan Jibril. Ini orang. Kata Rasulullah, ya Aisyah, putri Abu Bakar. Iya, katanya. Nikahi ini Allah merintahin. Allah yang merintahin dinikahi Rasulullah. Ternyata apa? Tujuannya Rasulullah menikahi Aisyah, Allah yang merintahin lewat Jibril. Tujuannya apa? Supaya syariat Islam tersebar luas, khususnya di kalangan perempuan. Karena Aisyah cerdas. Aisyah cerdas, banyak hafal. Ya enggak? Nah, ternyata kan kecerdasan seseorang yang tahu kan orang yang bersangkutan sama kan orang tuanya, ya enggak? Karena kan hubungan pergaulan laki-laki dan perempuan itu dibatasi dalam Islam. Nah, ternyata itu untuk syariat. Baik, itu 2 poin ya. Kemudian selanjutnya sampai mana tadi? Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memang betul-betul didasarkan atas syahwat pernikahannya, niscaya Rasulullah itu ya nikahnya masa muda. Yang kedua, niscaya Rasulullah itu menikahi para perawan. Kenapa? Nah, ini di sini disebutkan bahwasanya sahabat Rasulullah, coba lihat poin ini. Inna sahabata ridwanullahi alaihim. Ketemu enggak? Ketemu ya? Kanu yabduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Rasulullah itu yabduna. Mereka itu yabdun. Rela berkorban untuk Rasulullah. Yabdun. Kalian sering berbaris apa? Ista'id Islam. Kuat nahnu bidah. Siap berkorban. Siap. Berkorban. Ya enggak? Gotong royong, soalnya bersembunyian orang. Makal gotong royong ya Allah. Tangkol itu digulai jadi beneran aja. Nah, gulainya. Makan wadah 5 buting. Kalau sahabat Nabi itu betul nahnu fida, kami siap jadi tebusan. Nih, nyawa kami pun kalau Rasulullah pengen kami serahkan. Jadi sahabat Rasulullah ini sanggup menyerahkan ruh mereka. Ya, hidup mereka sanggup. Nah, kalau Rasulullah itu rajulun syahwanian, Rasulullah itu laki-laki yang penuh syahwat, niscaya gampang Rasulullah. Ya enggak, panggil Utsman, carikan perempuan yang cantik ya di kalangan sahabatku ya, yang punya anak cantik, kumpulkan sini ya. Saya lagi pengen nih. Karena ya, sahabat kan cinta. Iya, bakalan dicarikan ini Rasulullah. Ya kan? Maka ikam nih cinta banar dua aku ya Allah sampai Jabarul Ustaz pian hendak nambah 3 kah ulun cariakan. Kada mungkin. Kada mungkin sampai tingkatan kayak itu. Mun Rasulullah seperti itu loh. Hendak pengen apa pian ya Rasulullah? Ya kalau enggak mungkin. Sebesar sahabat itu. Jadi sahabat itu kepada Rasulullah luar biasa cintanya. Kalau pengen kalau Rasulullah itu rajulun syahwaniyah, tinggal Umar kan tacut sedikit ya. Umar,
cariakan babinian nah nang bungas-bungas kalangan sahabat. Oh papadaan tuh. Oh anakku aja nih bungas nah. Ini aja nah. Ini langkar wanga. Ini aja nah. Pasti seperti itu kan, orang berebut. Ya Rasulullah anak saya saja. Ya Rasulullah anak saya saja. Buktinya gimana? Coba lihat paham Syiah yang sesat. Paham Syiah yang sesat, nih Syiah itu sesat kan? Dia berkata, apabila seorang perempuan menikah dengan ayatullah itu kan pemimpin-pemimpin agama di kalangan Syiah, itu pahalanya sangat besar. Ya, mengalahkan sebesar emas gunung Uhud. Itu syekhnya berbicara, syekh. Oh makanya syekhnya itu masing-masing ya syekh nikahi saya ya syekh nikahi bungol seberatahan. Nah ini syahwat, tapi Rasulullah tidak seperti itu. Makanya paham Syiah itu kan sesat. Sampai Ayatullah Humaini itu kan sama siapa yang supirnya Ayatullah Humaini itu saya lupa namanya. Syekh Al-Musawwa ya kalau tidak salah. Syekh Al-Musawwa. Nanti kita buka lagi rujukannya. Jadi dia itu kan supirnya Ayatullah Humaini. Dia keluar dari Syiah kenapa? Suatu ketika Ayatullah Humaini ini mampir di rumah jamaah kan. Mampir ya baca doa lah kan, minta berkat sama Ayatullah ini. Tiba-tiba si Humaini ini ada di dalam kitab Tahrirul Wasilah. Kalau tidak salah itu kumpulan-kumpulan fatwa Imam Humaini. Apa kata Humaini? Saya tidak bilang Ayatullah ya, Humaini. Jadi kata Humaini apa? Ini anak siapa? Ada balita tuh cantik. Ini cantik. Kata Humaini, ini anak siapa? Anak saya, kata tuan rumah. Anak saya ya Syekh. Saya pengen nikahi mut'ah ya. Oh terima kasih ya Syekh. Wow. Seperti ya. Karena dia cinta berat, ya enggak? Dia berkorban dengan Ayatullah Humaini itu kan seolah-olah nabi kan. Ulama Syiah itu seolah-olah nabi bagi mereka. Bahkan tahinya Ayatullah itu bila musim Karbala itu disapuakan. Barakallah. Nah betul. Sampai tahinya aja dijadikan kadebungol lah. Ini kita melihat ya fakta kalau betul-betul syahwanian. Dan memang betul dia nikahi saat itu juga anak kecil yang balita tuh teriak. Akayah aja. Nangis. Ya supir Ayatullah ini kan mendengar dia. Ini aneh agamanya. Ya enggak. Ini kayaknya enggak betul ini. Keluar dari kamar setelah dia melampiaskan ya berdarah-darah anak orang. Ya berdarah-darah kan balita siapa ada. Ya kalau lamang melawan apa? Cincin. Pada cincin enggak? Ya hancur pada cincinnya. Akhirnya apa yang terjadi? Supir Ayatullah Humaini tadi bahasa Banjarnya mah terat. Muha itu kayak sanksi dua guru. Nah, lalu muncul dalam kitab Tahrirul Wasilah itu fatwa Imam Humaini yang mengatakan bahwasanya boleh menikah mut'ah dengan balita. Boleh. Karena dia melihat tadi kan sanksi kan, yang supirnya dia disanksi, khadamnya dia disanksi. Tapi itu diceritakan dan faktanya memang ada. Itu asbabul wurudnya ya kejadian. Nah, apakah Rasulullah seperti itu? Tidak. Makanya Syiah itu tidak ngikut siapa-siapa. Dia bukan bernabi Muhammad. Rasulullah tidak seperti itu kan. Kalau memang rajulun syahwanian seperti Humaini tadi, ya enggak? Ya, Humaini Al-Kajungi, ya Allah. Nah ini ya enggak, betul itu Humaini Al-Kajungi. Kenapa Humaini Al-Kajungi? Karena itu tadi. Masa balita dia, memang syahwat kan? Mut'ah itu kan paham mut'ah itu paham syahwat itu. Bahkan mereka itu ada nikah mut'ah jamaah. Berjamaah. Malam ini yuk kita nikah mut'ah berjamaah dengan santri putri. Wah. Nah itu ya bahaya itu zina. Apa bahasanya itu? Zina berjamaah itu. Haram. Nah, Rasulullah begitu enggak? Tidak. Padahal Rasulullah bisa saja memanfaatkan sahabat. Ya. Ali, carikan saya istri.
Ya, saya lagi pengen. Enggak kan? Nah, itu sudah terbantahkan. Oleh karena itu semua kata beliau mengada-ada. Nah, yadfa'u kulla takawulin waftirain. Inna hadza, bahwasanya semua fakta sejarah ini bila syakin, tanpa ragu lagi, yadfa'u itu menolak kulla takawulin, akan tiap-tiap sesuatu yang diada-ada. Takawul itu diada-ada atau kedustaan. Waftirain, ucapan palsu. Wa yadhadu kulla syubhatin wa buhtanin. Ya, yang dapat membantah tiap-tiap kekeliruan dan tuduhan yang sudah dipaparkan tadi. Baik. Yuridu ayyana lamin qadisati rasul, yang mereka menuduh itu kepengen menodai kesucian rasul, tapi mereka tidak bisa karena fakta sejarah tidak bisa berbohong, ya. Fama kana zawaju rasul, dan tidaklah ya pernikahan Rasulullah itu biqasdil hawa, tujuannya hawa nafsu, tidak. Awis syahwati, atau tujuannya syahwat, bukan. Wa inna makana lihikamin jalilah, hanya saja pernikahan atau poligami Rasul itu karena ada hikmah-hikmah yang sangat besar. Di antaranya untuk kelengkapan syariat. Karena nanti umatnya ini akan berdepan dengan berbagai macam istri. Ya enggak? Rigalib ditakdirkan punya istri balu misalnya kan. Punya istri janda lebih tua dari Rigalib. Bedanya berapa? 30 tahun misalnya kan. Ya enggak? Nah, bedanya. Lalu bagaimana cara kita beradab dengan istri yang lebih tua daripada kita? Lihat Rasulullah dengan Siti Khadijah. Misalnya ditakdirkan ya Bahrul nikah dengan perempuan yang sangat muda sekali. Bahkan bedanya dengan Bahrul sekitar 7 tahun. 7 tahun sebelum Masehi. Berarti seumuran Fir'aun nggak saja. Mumi aja lagi. Ini contoh misalnya kan dia menikah dengan lebih muda. Oh, gimana kita berakhlak dengan istri yang lebih muda dari kita? Lihat Rasulullah dengan Aisyah. Ya enggak? Nah, dan seterusnya. Makanya selanjutnya nanti hikmatu ta'addudi zaujati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikmah poligaminya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmahnya. Kita baca ya sebagian. Yang bisa terbaca kita baca. Apa hikmahnya? Innal hikmata min ta'addudi zaujati Rasul. Sesungguhnya hikmah daripada poligaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasirah, banyak. Hikmahnya banyak. Ya. Mutasyaibah, bahkan penuh tulisan kitab kalau kita membahas. Mungkin berjilid-jilid kalau kita pengen membuka menggali hikmahnya. Wa yumkinuna an nujmilaha, ya memungkinkanlah bagi kami, kata beliau, bahwa aku globalkan, ya aku bikin secara globalnya saja, fi mayali, pada beberapa hikmah berikut ini. Awalan, pertama hikmah Nabi poligami tujuannya al hikmatu ta'limiyah, ya, yaitu hikmah dari segi pendidikan. Maka dari segi pendidikan ini ada 2 istri yang mewakili. Kenapa Nabi menikah dengan 2 istri ini? Hikmahnya pendidikan. Pertama, ini langsung saya ringkaskan. Pertama, Aisyah. Ini sudah mafhum, karena Nabi itu ketika mengajar di hadapan perempuan agak risih sedikit karena Nabi itu pemalu. Ya, lebih pemalu ketimbang wanita yang dipingit lalu diletakkan di dalam kamarnya. Malu sekali Rasul. Nah, di mana hikmah pendidikannya ketika Nabi pengen mendidik perempuan tapi Nabi itu pemalu, susah menjelaskan hal-hal terkait perempuan, disitulah Aisyah pasang badan. Ya, Aisyah yang melanjutkan pendidikan daripada Rasulullah. Disebutkan di dalam hadis, ya, ada seorang perempuan yang bertanya tentang haid. Haidnya tidak beres, lalu kata Nabi itu adalah darah penyakit. Lalu dia nanya, ya Rasulullah, kalau itu darah penyakit bagaimana solusinya? Kata Rasulullah, bersihkan. Tapi dia nanti keluar lagi. Kata Rasulullah,